Alhamdulillah alladzi ja'alal hajj liman istata'a ilaihi sabila 'alal mu'mininal mukallafin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-mujahidin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allana minal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita sejarah diserukan haji untuk manusia. Lebih kurang 5.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di pondasi yang pernah dibangun oleh para malaikat sebelum Nabi Adam lebih kurang 2000 tahun. Karena terjadinya banjir yang luar biasa pada masa Nabi Nuh, Ka'bah hanyut dan hanya tersisa pondasi atau disebut dengan qawaid. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini perintah Allah untuk menyeru melaksanakan ibadah haji kepada Ibrahim alaihissalam terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Mereka itu akan datang dengan cara berjalan kaki dan juga berkendaraan, datang dari penjuru dunia.
Dikala itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, apakah suaraku sampai kepada manusia? Karena aku berada di lembah yang gersang, yang jauh dari manusia." Allah ketika itu menjawab, "Ibrahim, aku hanya mintakan engkau untuk menyeru manusia. Yang menyampaikan adalah aku. Aku akan sampaikan kepada manusia yang ada di permukaan bumi ini, dan cikal bakal manusia yang akan aku bangkitkan di permukaan bumi yang sekarang berada di alam zuriat." Ketika itu Ibrahim naik ke Jabal Abi Kubais, dan Ibrahim mengatakan, "Ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj ila baitil atiq fahujju." Wahai manusia, diwajibkan atasmu mengerjakan haji ke Baitullah, maka berhajilah kalian. Dikala Ibrahim menyerukan, Allah menyampaikan kepada orang-orang yang ia kehendaki, maka mereka pun mendengarkan, dan Allah mengajarkan cara menyambut seruan itu dengan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir As-Sawi, syarah dari tafsir Al-Jalalain, disampaikan jika seseorang itu mendengarkan seruan ini sekali, maka Allah ajarkan untuk menjawab dengan talbiyah sekali, maka sekalilah ia akan berangkat. Jika seandainya seseorang itu mendengarkan seruan ini 2 kali, kemudian Allah ajarkan untuk menjawab seruan itu dengan talbiyah, maka 2 kalilah dia akan melaksanakan ibadah haji. Seandainya ia mendengarkan seruan Ibrahim itu 3 kali, maka ia akan menjawab seruan itu, dan ia akan berangkat melaksanakan haji nantinya 3 kali. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika sekali berangkat melaksanakan ibadah haji, ia telah menunaikan kewajiban kepada Allah. Jika 2 kali melaksanakan haji, Allah berhutang dengannya. Dan jika 3 kali dia melaksanakan ibadah haji, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh neraka. Begitu juga yang keempat, kelima, dan seterusnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah,
Allah memerintahkan langsung kepada umat Islam yang mampu mengerjakan ibadah haji. Hal ini bisa kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi umat Islam yang mampu wajib mengerjakan haji karena Allah. Ayat ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Khatabana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah berkhutbah kepada kami, ayyuhan nas, wahai manusia, qad farada 'ala Allah, qad faradallahu 'alaikumul haji fahujju. Sungguh Allah telah memfardukan atasmu mengerjakan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Ketika itu Rasul belum mengerjakan ibadah haji karena terhalang di Makkah oleh kafir Quraisy. Tetapi pada tahun ke-9 Hijriah, Rasul berangkat melaksanakan ibadah haji bersama sahabat tanpa ada halangan dan rintangan. Maka haji yang dilakukan itu adalah haji wada dan haji yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, justru itulah bagi kita umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji apabila memang kita mampu melaksanakannya. Tetapi bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka ia mendapatkan ancaman dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi bersumber dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tubalighu ila baitillah falam yahujja fala alai ayyamuta yahudiyan aw nasraniyah. Siapa yang telah memiliki finansial, harta, dan juga alat transportasi untuk menyampaikannya ke Baitullah, tetapi ia tidak mau mengerjakan ibadah haji, maka wajiblah atasnya bahwa ia mati dalam kondisi Yahudi dan dalam kondisi Nasrani. Jamaah Jumat, inilah ancaman dari baginda Rasul SAW bagi orang yang mampu tapi tidak ada keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Haji adalah rukun Islam. Sempurnanya Islam seseorang itu apabila ia mengerjakan ibadah haji. Ketika Jibril datang bertanya, mal Islam ya Muhammad, apa Islam itu wahai Muhammad? Qala Rasul
ketika itu berkata, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumma ramadan wa tahujjal baitah. Apa yang dikatakan Islam? Rasul mengatakan bahwa engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Engkau tegakkan sholat, engkau bayar zakat, engkau berpuasa di Ramadan, dan engkau naik haji ke Baitullah. 5 pondasi ini adalah 5 rukun Islam, ini adalah pondasi dari Islam itu sendiri. Dalam riwayat yang lain, Rasul bersabda, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hijjil baiti. Dibangun Islam itu atas 5 pondasi. Mengucapkan syahadatain, 2 syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan mengetahui sejarah awal mula haji diserukan dan mengetahui tentang seruan langsung dari baginda Rasul bahwa haji itu adalah fardu dan termasuk fondasi yang perlu ditegakkan, maka kita mau tidak mau jika mampu setorkan dana untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun keberangkatan kita beberapa tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li walakum fil Qur'anil karim. Wa'tabiru ya ulil albab.